Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi, SST PMP selaku penguji. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Dery B. Janggola, MSI selaku coach. Yang kami hormati Ibu Kurnia selaku mentor. Dan yang kami banggakan Pak Sutiono selaku peserta. Kegiatan ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Dr. Anda Dery B. Janggola, MSI selaku coach dan bertindak sebagai moderator. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Minta maaf, bukan kesalahan pada saya, tapi kesalahan pada perangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutiono. Waalaikumsalam. Ayu, maaf ya. Maaf, kita ada rebel Indonesia, bukan kesalahan pada kita, tapi kesalahan pada jaringan. Setengah mati. Pakai 2 HP, tidak mau juga. Nanti menyala lampu baru. Mau dinyalakan genset, sudah lebih dulu menyala lampu. Oke. Saat ini yang ketiga, Bapak Sutiono. Pak Sutiono siapa? Sehat? Ya, Ibu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sutiono akan memaparkan meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA melalui inovasi metode pembelajaran di SMP Negeri 2 Walea Kepulauan. Tahu betul Pak ya. Yang saya hormati Ibu Kurnia sebagai coach. Terima kasih atas sebagai coach, sebagai mentor atas kehadiran Ibu di ini, dan minta maaf agak terlambat sedikit ya, kita menyesuaikan dengan kondisi. Kalau terlambat tadi bahkan hostnya sudah mengatakan bahwa bagaimana kita tunda, tidak bisa ditunda. Kalau toh saya tidak bisa, ada Ibu Ayu, ada karena mau ditunda saya padat terus, mulai dari sini ada terus materi. Jadi saya kira terima kasih Ibu Kurnia sekali lagi atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saat ini Pak Sutiono Anda memaparkan 10-15 menit ya. Jadi mungkin sudah dengar tadi bagaimana ciri khasnya Ibu Ayu, tapi kalau nggak dengar ya tidak apa-apa, nanti ada perubahan. Kemudian Ibu Kurnia kita berikan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan namanya dan selebihnya di Ibu Darlina. Saya persilakan Ibu Pak Sutiono. Saya persilakan. Bisa terlihat ini, Bu? Bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji, kami hormati coach dan mentor, serta host pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi ya, di SMP Negeri 2 Walea Kepulauan, yaitu bertempat di Kecamatan Walea Kepulauan. Nah, rancangan aktualisasi ini kami berikan judul meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA ya, sebagai pengampu ya, saya mengampu ya mata pelajaran IPA ya di SMP Negeri 2 Walea Kepulauan. Ya, kemudian tugas dan fungsi saya ya di sana yakni yang pertama adalah sebagai guru yang dibebankan untuk mengawal pada mata pelajaran IPA dan matematika. Namun basic saya adalah IPA, cuma ini matematika adalah penambahan saja jam karena tidak ada guru yang mengajar. Nah, untuk tugas dan fungsi ya sebagai seorang guru tentu ada 3 hal yang pokok ya, yaitu merancang pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajar. Merancang ini memulai membuat silabus, RPP, dan menyusun strategi, metode, dan seterusnya. Kemudian melaksanakan berarti mengajarkan hasil rancangan itu kepada siswa, kemudian mengevaluasi hasil belajar. Selain itu juga saya diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai pengelola atau kepala laboratorium IPA yang ada di SMP 2 Walea Kepulauan. Secara umum tugas dan pokok atau fungsi guru ini tertuang di dalam Permendikbud nomor
tahun 2018. Kemudian identifikasi isu. Ya, mulai berbicara tentang isu, terutama di masa pandemi sekarang ini, memang kita sebagai seorang guru banyak sekali masalah yang dihadapi ketika pemerintah membatasi model pembelajaran tatap muka, yakni melakukan daring dan atau luring. Untuk daerah-daerah kepulauan ini sangat terhambat dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga terjadi kendala yang sangat besar. Sehingganya di jaringan atau dari segi prasarana jaringan, terus persediaan HP, laptop dan semuanya, ini tentunya daerah kepulauan sangat jauh dari kota. Maksudnya tidak sama dengan yang ada di kota-kota besar. Sehingganya kalau ini dimodelkan, disamakan dalam bentuk pembelajaran seperti di kota-kota besar, tentu ini hal yang sangat tidak mungkin. Karena tadi fasilitas dan fasilitas yang ada di kepulauan itu tidak sama dengan kota. Sehingganya strategi yang kami miliki di sana adalah dengan melakukan pembelajaran luring, yakni mendatangi siswa atau siswa ditempatkan di rumah-rumah masyarakat, di situ dilakukan pembelajaran. Namun pembelajaran itu hasilnya memang tidak maksimal, ya, karena keterbatasan tatap muka, sehingga siswa itu dituntut untuk menyelesaikan tugas dalam waktu pekanan misalnya, tetapi memang kurangnya penjelasan dan interaksi dengan guru karena adanya jaga jarak dari protokol kesehatan. Sehingganya ini mempengaruhi beberapa permasalahan, ya, termasuk rendahnya hasil belajar peserta didik, ya, itu juga termasuk berdampak kepada kurangnya sarana prasarana dalam penunjang belajar sekolah, kemudian lemahnya penggunaan IT bagi guru mengolah pembelajaran, kemudian kurang penunjang kegiatan belajar pada peserta didik. Nah, ini adalah kendala-kendala yang kami alami ketika penerapan luring atau daring ini dilaksanakan di sana. Sehingganya dari isu-isu ini saya mencoba memberikan penetapan isu, ya, dengan menggunakan instrumen, ya, APKL, di mana A-nya aktual, P problematik, kekhawatiran, dan L layak. Dari keempat isu ini, maka setelah kami identifikasi, maka isu yang menjadi prioritas atau terpilih adalah isu tentang rendahnya hasil belajar peserta didik. Kenapa? Karena saya utamakan ini, karena pertama ini berdampak kepada potensi siswa daripada nilai akademisnya, ya, akademisnya. Yang kedua berdampak kepada kualitas lulusan. Yang ketiga juga berdampak kepada tidak tercapainya visi dan misi sekolah, terutama dalam hal menciptakan lulusan yang berstandar nasional. Ini tentu sangat prihatin kalau kita tidak segera selesaikan. Maka dengan itu, maka saya memiliki gagasan kreatif dari isu tersebut dengan cara apa? Meningkatkan hasil belajarnya yang rendah tadi kita tingkatkan, ya, pada mata pelajaran IPA. Saya khususkan kepada IPA karena ini adalah mata pelajaran yang saya ampu dan saya bidangi, termasuk jabatan saya, dengan melakukan inovasi, yaitu perubahan metode pembelajaran. Dengan kegiatan yang pertama ada pembelajaran secara slide presentasi, kita buat slide presentasi. Ya. Kemudian yang kedua melakukan kegiatan praktikum di laboratorium. Ya, nanti kita sesuaikan. Kalau seandainya pembelajarannya materinya lebih condong kepada praktek yang bersifat aktual di lapangan, maka kita bawa ke lapangan. Dan kemudian yang ketiga membuat kelompok belajar. Setelah itu hasil dari tiga ini kita konstruk pengetahuan mereka dengan cara membuat mind mappingnya. Jadi dengan mind mapping ini dengan bisa mengkonstruk pengetahuan yang sudah didapatkan dari dua pembelajaran slide dengan praktikum. Kemudian setelah itu kami lakukan evaluasi kegiatan hasil belajar. Jadi nanti kami buatkan tes di akhir untuk menentukan apakah inovasi metode pembelajaran ini berhasil atau tidak.
siswanya dalam hasil belajarnya meningkat atau tidak. Nanti hasilnya akan kita ketahui melalui evaluasi kegiatan hasil belajar. Kemudian yang berikut tujuannya, ya, tujuan dan manfaat yang saya sampaikan pada kesempatan adalah pertama, yang tujuan adalah meningkatkan hasil belajar. Jadi dengan metode ini, dengan inovasi metode pembelajaran ini, diharapkan hasil belajar peserta didik bisa meningkat. Yang kedua, saya selaku peserta bisa menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang profesional, ya, sebagai pelayan masyarakat, terutama masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat sekolah, yakni siswa. Kemudian manfaatnya ini untuk peserta meningkatkan pemahaman dan kemampuan yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, kemudian untuk OPD, untuk sekolah, mewujudkan, ya, visi misi sekolah dalam meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk pemerintah daerah ini bisa memberikan peran mewujudkan aparatur dan sistem pemerintahan yang profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian untuk masyarakat bisa menumbuhkan nilai-nilai perilaku terpuji, saling menghargai, peduli, dan saling berkolaborasi antara masyarakat, sekolah, dan masyarakat. Kemudian ini kegiatan dan tahapnya, ya. Yang pertama kegiatannya adalah pembelajaran dengan slide presentasi. Ini ada kegiatannya, tahapannya. Yang pertama kami nanti akan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau rekan-rekan guru. Ini meminta masukan dan arahan. Kemudian berusaha menyusun silabusnya, RPP pembelajarannya, ya. Kemudian menyusun materi pembelajarannya. Kemudian membuat slide PowerPoint-nya, dan setelah itu baru dilakukan proses kegiatan pembelajaran. Nilai-nilainya anekanya bisa saya berikan, ini kolom-kolom merah ini yang berkaitan, ya, ada transparansi, ada musyawarah, untuk etika pembelajaran, taat aturan, kemudian komitmen mutunya ada inovatif, kemudian anti korupsi ada kerja keras. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua adalah melakukan kegiatan praktik di laboratorium. Nanti ini disesuaikan dengan materi. Kalau materinya mengenai tentang identifikasi tentang tumbuhan atau yang berkaitan dengan alam luar, nanti kita akan bawa di alam luar. Tapi kalau berkaitan dengan alat-alat praktek, maka kita akan bawa di laboratorium. Dengan tahapan berkonsultasi dengan kepala sekolah, menyusun modulnya, praktikum, jadi kita susun dulu modulnya, kemudian persiapan alat dan bahannya, ya. Jadi yang berikut adalah melakukan, ya, praktikum. Dan ini nilai-nilainya ada di samping, dan di rancangan itu saya sudah tuliskan nilai-nilai anekanya, ya, secara lengkap satu persatu. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah membuat kelompok belajar. Ya, membuat kelompok belajar, ya, dengan tujuan ini ada konsultasi dulu dengan guru kepala sekolah, terus melakukan pertemuan dengan peserta didik. Jadi kami buat pertemuan dulu, kemudian kami berikan penjelasan tentang pentingnya kerja kelompok, kemudian membagi kelompok secara heterogen. Ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan daripada kualitas pembelajaran tadi, dengan membuat kelompok belajar supaya ada tutur sebaya, supaya bisa saling kerjasama di antara mereka. Kemudian setelah itu kami mencoba untuk mengkonstruk pengetahuan mereka dengan cara apa? Membuat mind mapping. Jadi dengan mind mapping ini kami bertujuan untuk pengetahuan-pengetahuan yang telah dipelajari bisa dikonstruk dengan membuat mind mapping. Ya, langkah kegiatannya adalah konsultasi dengan kepala sekolah, menyediakan alat dan bahan, membuat mind mapping, kemudian presentasi. Jadi mind mapping yang sudah dibuat siswa, mereka presentasikan. Dan inilah nilai-nilai yang bisa diterapkan di dalam kegiatan ini. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kegiatan hasil belajar. Ya, tujuannya tadi yaitu dengan melihat keberhasilan inovasi kegiatan ini dengan cara menyusun tes evaluasi pembelajaran, kemudian ada mengujikan tes. Setelah tes hasil disusun, kemudian diujikan, kemudian diperiksa dan diberikan skor jawaban evaluasi tersebut. Nah, ini rangkuman dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kompetitif, dan anti korupsi. Kemudian ini rancangannya, jadwal rancangannya, ya. Untuk kegiatan pembelajaran dengan slide ini kami rencanakan di minggu pertama,
Ya, minggu pertama. Kalau toh minggu pertama tidak bisa karena di sekolah kami, Bapak Ibu, ada asesmen. Jadi kami tuan rumah asesmen di tanggal 6 itu. Sebenarnya kalau seandainya tidak bisa diajukan di minggu kedua untuk pertama ini. Kemudian melakukan kegiatan praktikum laboratorium ini direncanakan minggu kedua, membuat kelompok belajar juga minggu kedua, membuat mind mapping minggu ketiga, dan evaluasi hasil belajar peserta didik pada minggu keempat. Kemudian ini gambaran mengenai profil sekolah kami. Ya, ini ruangan kelasnya, ya, ruangan kelas ini. Kemudian di kantornya, Bapak Ibu, kantornya ini nampak dari depan kelas. Ini kelas 7-nya, ya, di sebelah kanan, tengah kelas 8, kemudian paling ujung kelas 9. Ya, kemudian ini yang atas ini sebelah kiri ini tempat penyimpanan buku sementara. Karena ini yang sebelah kanan perpustakaannya ini sementara direhab. Jadi ada bantuan perehaban sehingganya buku-buku perpustakaan dipindah sementara di ruangan ini. Kemudian ini laboratoriumnya, ya. Kemudian ini yang sebelah kanan bawah ini adalah lapangan tempat siswa bermain dan berolahraga. Kemudian berikutnya inilah nilai-nilai yang teramati pada semester genap. Ya. Sehingga inilah yang mendorong saya untuk membuat inovasi metode pembelajaran. Kita lihat ini rata-rata ini nilai mentah ya, nilai mentah rata-rata daripada ulangan harian ini pada kelas 7 ini tidak sampai ketuntasan, tidak sampai 28,6%, tidak sampai 50%, tidak sampai setengah. Kemudian ini kita lihat ulangan semesternya, ya 28,6% juga. Ya, sangat rendah sekali. Ini dampak daripada pandemi ini. Kemudian untuk kelas 8 juga begitu, 45,5%. Ya. Kemudian untuk kelas 9 ini agak lebih besar, 31,3%. Ya. Dan ulangan ya semesternya ini, ulangan akhir itu adalah 37,55%. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Setiono sudah memaparkan. Kemudian saya persilakan Ibu mentornya, Ibu Tere, untuk menyampaikan masukan ataukah mendukung daripada gagasan. Maaf Ibu Kurnias, salah nama tadi. Saya persilakan. Oke, baik. Salam tes masuk Ibu. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Ibu penguji, yang kami hormati coach, yang kami hormati host, dan yang kami banggakan peserta Laskar CPNS 2021 selaku guru kami di SMP 2 Waliak Kepulauan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan evaluasi, dan terima kasih pula atas kepercayaannya diberikan kepada kami untuk mementori salah satu guru kami sebagai peserta Laskar 2021. Bapak Ibu, coach dan penguji yang saya hormati. Jadi pertama-tama berbicara masalah isu ataupun permasalahan. Jadi sebagai sekolah yang berada di kepulauan atau bisa dikatakan terpencil, itu tentunya sangat-sangat banyak yang namanya isu ataupun permasalahan. Kemarin, jadi sebelum peserta ataupun guru kami, saudara kami Sutiono mengajukan beberapa permasalahan, kami sempat diskusi apa yang pas atau yang lebih diutamakan terkait dengan isu-isu atau permasalahan yang ada di sekolah kami. Sehingga hasil diskusi kami dan hasil dari pemaparannya tadi itu terkuat
bahwa yang paling penting itu masalah nilai, karena itu nanti terkait masalah output ataupun kualitas dari anak-anak didik kita ataupun lulusan dari SMP 2 Walia Kepulauan nanti, sehingga ketika dikatakan hasil belajarnya rendah, ya tentunya dicarikan apa solusinya. Nah, gagasan yang beliau ajukan bahwa meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA melalui inovasi metode pembelajaran di SMP Negeri 2 Walia Kepulauan. Tentunya dalam hal ini mata pelajaran IPA sebagai mata pelajaran yang diampu oleh Saudara Sutiono. Ibu Coach dan Ibu penguji yang saya hormati, kalau saya melihat semangat dari peserta, saya yakin beliau bisa menyelesaikan dan bisa membuat daripada rancangan, dan tentunya nanti setelah ini tentunya nanti evaluasi kita akan lihat di hasil dari evaluasi aktualisasinya, sehingga harapan kami mudah-mudahan dari aktualisasi rancangan yang dibuat oleh Saudara Sutiono nantinya setelah kembali ke sekolah atau setelah kembali bertugas itu bisa diterapkan kepada siswa-siswa, sehingga nilai-nilai atau permasalahan tadi itu bisa teratasi. Nilai-nilai yang tadinya rendah itu bisa meningkat. Itu harapan kami. Selanjutnya, yang harapan saya kepada Saudara Sutiono setelah kembali nanti ke sekolah atau ke lapangan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari Laskar ataupun latihan dasar CPNS 2021 ini. Itu harapan saya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang kami rencanakan, apa yang Pak peserta atau Saudara Sutiono rencanakan bisa dilaksanakan, bisa terakulisasi di lapangan nanti. Insyaallah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu. Ya. Sekarang siapa? Ibu Ayu sudah diberikan ke sini. Reza. Sekarang Ibu Darlina ya? Langsung ya. Boleh izin? Ya, silakan Pak Sutiono, stop screen-nya ya. Aduh. Akibat wifi stres semua. Ya. Silakan, Baik, boleh silakan, izin? Iya. Baik, terima kasih Ibu yang saya hormati Ibu Dery selaku coach, yang saya hormati Ibu Kurnia selaku mentor, dan yang saya banggakan peserta Latsar Pak Sutiono. Terima kasih Ibu Kurnia atas penguatan dan dukungan, dan juga harapan doanya tadi supaya Pak Sutiono bisa melaksanakan rancangan aktualisasi dengan baik, kemudian dapat memberi kontribusi peningkatan hasil belajar khususnya pada bidang studi IPA, ya Pak Sutiono. Baik, terima kasih Pak Sutiono atas presentasinya tadi, PowerPoint-nya baik, kemudian penjelasan juga jelas, kemudian
latar belakang juga disampaikan dengan sangat baik, disertai dengan data, fakta di lapangan sehingga jelas itu mengapa alasan mengambil isu tersebut. Baik, kemudian untuk gagasan pemecahan masalah juga saya rasa sudah tepat. Hanya saja ada beberapa masukan, catatan dari saya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ini untuk Pak Sutiono, Ibu Kurnia selaku mentor yang sudah memberikan dedikasi bertugas di pulau. Nah, itu kan iya di daerah kepulauan. Jadi itu tantangannya kan tentunya lebih berat dibanding dengan daerah yang punya fasilitas yang lebih baik. Oke. Baik, yang pertama untuk Pak Sutiono, seperti teman-teman yang lain, saya mengarahkan untuk penulisan, untuk subbab gunakan angka, tidak menggunakan ABC, ya. Ya. Contohnya bab 1, kemudian untuk latar belakang 1.1, jadi tidak pakai. Selanjutnya bab 2, 2.1, seperti itu. Oke. Kemudian belum ada daftar isi dan daftar gambar. Ya. Daftar isinya apakah ada, cuma tidak? daftar gambarnya tidak ada. Sorry, iya daftar isi ada, daftar gambar dan daftar tabel daftar belum ada. Oke. Nah, kemudian saya lihat juga di dalam latar belakang ini analisisnya saya lihat dimasukkan di lampiran, ya. Analisis, kemudian diagram fishbone. Kalau bisa itu karena itu poin yang dijelaskan, masukkan ke dalam, jangan menjadi lampiran, ya. Iya, itu. Kemudian, nah nanti jangan lupa untuk diagram fishbone dia masuk dalam daftar gambar, ya, bukan daftar tabel. Nah, kemudian juga tolong diupdate untuk aturan Latsar itu masih menggunakan Perla nomor 25 tahun 2017. Nah, sudah ada yang baru kan, perkalan itu 1 nomor tahun 2021. Diupdate. Ya, oke, diperbaiki. Itu. Kemudian nah, ini juga saya lihat pada tahapan kegiatan. Pada tahapan kegiatan ini ada berkonsultasi dengan rekan. Nah, kalau dengan rekan itu sifatnya bukan konsultasi. Jadi yang kita berkonsultasi itu dengan mentor. Itu baru konsultasi. Kalau dengan rekan sifatnya lebih ke kerjasama, sharing. Ya. Oke. Nah, yang paling penting lagi ini pada pemaparan dan juga di dalam penulisan itu belum ada keterkaitan dari tahapan kegiatan dengan agenda 3. Nah, itu sementara itu menjadi indikator penilaian. Itu harus ada itu. Ya, jadi di dalam penulisan belum ada kan? Iya. Nah, kan itu jadi penilaian sekarang. Daripada kosong, coba pemahaman saja di kegiatan 1. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan agenda 3? Ya, pembelajaran dengan slide presentasi ini berkaitan dengan pelayan publik, Ibu. Jadi kita meningkatkan mutu pelayanan sehingga hal itu bisa mengesankan dan baik diterima oleh siswa sebagai penerima pelayan. Kemudian untuk kegiatan 2 melakukan kegiatan praktikum di laboratorium. Ini juga berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi kualitas layanan. Jadi kita memberikan praktek kepada siswa sehingga dengan memberikan praktek itu lebih memberikan pemahaman kepada siswa tentang teori yang telah dipelajarinya sehingga itu memberikan kualitas pelayanan lebih baik kepada siswanya. Kemudian yang ketiga membuat kelompok belajar. Ya. Membuat kelompok belajar ini juga keterkaitan juga dengan agenda 3 termasuk juga pelayanan juga memberikan siswa bimbingan secara khusus ya melalui kelompok-kelompok kecil sehingga di situ guru lebih mudah memberikan bimbingan per kelompok
Sehingga di sana juga nanti ketika ada yang IQ-nya lebih tinggi, memberikan pembelajaran kepada teman-temannya sebagai tutor sebaya. Kemudian yang terakhir juga evaluasi ini adalah bentuk daripada penguji daripada keberhasilan kegiatan ini. Terima kasih, Bu. Baik, saya pikir Saudara Sutiono sebenarnya paham ya agenda 3 itu terkait dengan manajemen ASN, kemudian pelayanan publik dan juga WOG. Apakah ada ke depan mungkin akan ada rencana untuk penerapan WOG? Iya, Ibu. Ini rencananya ada, termasuk WOG dengan pemerintah setempat, termasuk desa ya. Karena ini masih dalam kondisi pandemi, tentunya kita harus juga konsultasi dengan satgas yang ada di desa. Kemudian juga desa mungkin punya fasilitas-fasilitas seperti genset yang bisa kita gunakan. Karena ini kan listrik di sana, Ibu, tidak 24 jam. Listrik di sana itu hanya sekitar 18 jam. Jadi sampai jam 12 siang itu mati. Sehingga itu kan butuh penerangan. Dan alhamdulillah di desa itu ada genset. Itu mungkin bisa kita pinjam sebagai bentuk kerjasama untuk kontribusi untuk mendidik generasi-generasi yang ada di desa itu sebagai penerus bangsa. Baik, saya pikir untuk Pak Sutiono ini sudah paham terkait agenda 2, kemudian keterkaitan dengan agenda 3. Cuma saja belum dimasukkan di dalam ya. Jangan lupa. Oke, itu indikator penilaian. Oke, baik. Saya pikir itu saja, Ibu, untuk Pak Sutiono. Ini sukses. Ini Pak Ustadz ini insya Allah bisa. Oke, baik. Ya. Balikan ke Ibu Coach. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Ini Pak Ustadz ini ketua kelompok juga, dia ini paling aktif ini nelpon saya, walaupun di wilayah kepulauan. Selalu memberikan masukan dan macam-macam ya untuk kepentingan kelompoknya. Dan saya kira untuk Ibu Pak Sutiono tadi ada beberapa masukan yang diberikan, baik tata cara penulisan, dasar hukum, kemudian lagi analisis itu dijelaskan untuk agenda 3 keterkaitan dengan agenda 3. Saya Ibu, saya sudah catat ya. Ya, oke. Jadi nanti ketika pemaparan nanti kita lihat modelnya seperti apa, Pak ya. Nanti misalnya seperti apa. Dan saya bersyukur bahwa Anda mampu memberikan data yang jelas. Dan ketika ini Pak Ibu Ayu, ketika beliau memaparkan konsep awal ini, saya bilang jangan main-main dengan ini, harus data jelas, berapa angka. Nah, makanya dia cantumkan semua nilai hasil ujian, hasil semester. Saya bilang tidak boleh Anda angkat ini kalau tidak jelas. Saya juga tidak setuju gitu. Dan alhamdulillah beliau bisa menampilkan ini. Dan mudah-mudahan seperti harapan Ibu Kurnia tadi bisa diterapkan. Terima kasih Ibu Kurnia yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan kepada Saudara Sutiono dan menghargai undangan kami penyelenggara, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian mari kita berikan aplaus dulu Pak Sutiono, Pak Ustadz. Enggak apa-apa kan Ustadz itu tepuk tangan itu. Lilin tidak boleh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Saya akhiri dengan ucapan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Penguji atas saran masukan. Terima kasih atas bimbingan Ibu Coach. Terima kasih dukungan Ibu Mentor. Kalau tidak pada dengar, tarik jenggotnya Bu, ini Pak Sutiono. Dan tetap semangat Pak Sutiono, saya kembalikan ke main season ya. Oke. Ibu Kurnia silakan di join, Pak Sutiono juga. Oke, saya undang Ibu Nisma.